Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga pada hari ini kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur dan tetap semangat, tentunya selalu sehat walafiat. Baiklah Bapak Ibu guru se-Indonesia, pada kesempatan ini saya guru SMA Negeri 13 Serjang Lebong, Edi Suseno. Pada kesempatan ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu semuanya mengenai perangkat pembelajaran, yang mana pada kesempatan ini saya telah membuat atau mengembangkan aplikasi secara manual melalui Excel untuk mempermudah Bapak Ibu dalam membuat perangkat pembelajaran, pendekatan pembelajaran mendalam atau disebut juga di era sekarang deep learning. Oke lah Bapak Ibu, ini adalah home ya dari aplikasi yang sudah saya buat. Sini ada media utama yang seperti kita gambarkan sekarang, kemudian ada identitas sekolah, capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, materi, dan proses, prota, prosong. Kemudian di sini ada perencanaan pembelajaran beberapa model. Ada project based learning, diferensiasi, deep learning. Ada kopar, pengesahan, dan profil pengembang. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan langkah-langkah untuk mengoperasikan aplikasi ini. Ini kita masuk ke identitas sekolah. Sini ada informasi umum, ya. Bapak Ibu boleh mengisi ini secara manual, ya, sesuai dengan identitas sekolah. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran ini juga Bapak Ibu mengisi secara manual, silakan di-copy atau diketik ulang dari capaian pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan sumbernya. Kemudian kita kembali, di sini ada alur tujuan pembelajaran. Di alur tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu, di sini ada elemen sudah otomatis secara langsung dari linknya, kemudian capaian pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran Bapak Ibu membuatnya secara manual sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Begitupun juga lingkup daripada materi pembelajaran dan alokasi waktu. Silakan disesuaikan di Kaldik sekolah. Kemudian kita lanjut ke fitur materi. Nah, fitur materi ini juga Bapak Ibu buat secara manual dari submateri ini. Silakan disesuaikan dengan buku paket atau materi yang sudah Bapak Ibu siapkan. Kita lanjut ke proses. Nah, fitur proses ini adalah fitur yang mengurus atau yang mengelola semua yang beroperasi di aplikasi ini. Mulai dari materi pokok, alokasi waktu, CV, dan ini semuanya sudah otomatis kecuali di ringkasan materi. Nah, ringkasan materi ini saya buat di sini terlampir aja, karena kalau dimasukin di RPP kan jadi banyak lembarannya. Jadi terlampir boleh kita mengambil dari luar. Selebihnya dia insya Allah sudah masuk di rumus semua. Ya, secara otomatis. Oke Bapak Ibu. Nah, ini ada yang 0, 0. Ini rumus Bapak Ibu. Karena di dalam satu capaian pembelajaran itu ada beberapa tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran ada beberapa materi pokok. Nah, jadi untuk tidak menghapus sheet yang ada. Kalau menghapus sheet yang ada, maka rumusnya juga akan berpengaruh di sheet selanjutnya. Jadi boleh di-hide aja. Boleh di-hide aja, tetapi jangan dihapus. Kemudian dari proses kita masuk ke fitur prota. Ini program tahunan. Nah, boleh Bapak Ibu lihat ini prota kita. Di sini ada rincian minggu efektif dan tidak efektif. Kita buat ini secara manual, diisi secara manual, dan silakan sesuaikan dengan Kaldik Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak bisa menembak-nembak ini. Silakan cek di Kaldik dan kalender. Di sini juga sudah ada, dan ini sudah ada rumusan langsung. Ya, kecuali ATP tadi alokasi waktu juga berdasarkan Kaldik yang ada. Ini 1 tahun prota semester 1 dan 2, dan ini juga diisi secara manual, jumlah jam per minggu. Kebetulan saya mengajar di pendidikan Pancasila, jadi 2 jam per minggunya. Kalau bahasa Indonesia mungkin ada 4, ada yang 3 atau lebih. Kita kembali, kita langsung masuk ke fitur prosem, program semester. Nah, sini program semester Bapak Ibu semuanya sudah otomatis ini, silakan disesuaikan. Ini semester 1 ya.
ini bisa ditarik aja sesuaikan dengan kebutuhan kita semester 1 ya. Bisa kita ambil. Kemudian di sini apa namanya itu pembagiannya juga sesuai dengan Kaldik. Nah, Kaldik yang kita pakai kan ada Kaldik dari dinas provinsi. Nah, sampai di sekolah itu silakan disesuaikan lagi. Disesuaikan lagi kegiatan-kegiatan di sekolah yang ada. Ya, ini dimasukin jam-jamnya seperti ini. Ini untuk semester 1 ganjil dan ini semester 2. Contohnya sama ya. Silakan disinkronkan mana yang semester 1, mana yang semester 2 nantinya. Kemudian nah ini masuk di perencanaan pembelajaran. Sini ada PJBL, diferensiasi, deep learning dan RPP. Ya, sini PJBL, Project Based Learning. Oke. Ini sudah semuanya ada di sini. Silakan nanti untuk bahan referensi Bapak Ibu, semoga ini membantu sekali. Ya, CP ini sudah dirumuskan kecuali di pertemuan. Nah, pertemuan ini secara manual. Kita isi manual dan silakan disesuaikan. Di sini ada tombol halaman ya Bapak Ibu ya. Jadi tombol ini sinkron dengan proses tadi di alur tujuan pembelajaran. Jadi satu tujuan pembelajaran itu satu RPP. Kalau memiliki dalam satu CP memiliki 3 tujuan pembelajaran berarti memiliki 3 RPP. Nah, begitu juga ini diferensiasi. Ini sama ini bentuknya ya, tetapi ini sudah diupdate sesuai dengan PPA revisi 2024 ya. Sudah dirumuskan semua ya. Nah, ke JP 45 menit ini karena kami mengajar di tingkat SMA 45 menit. Kalau untuk SD silakan disesuaikan juga atau SMP silakan disesuaikan. Kemudian deep learning. Ya, sekarang kita lagi deep learning. Ini juga pertemuannya silakan disesuaikan secara manual. Oke, ini ke bawah. Ini sudah semuanya. Setelah itu cover. Nah, ini ada cover. Sudah kami siapkan juga covernya. Oke, semuanya sudah ngelink Bapak Ibu ya, sudah ada ngelink semuanya dan Bapak Ibu bisa juga membuat secara manual nih. Seandainya ada beberapa kekurangan di sini silakan dilengkapi, tidak masalah. Karena tidak ada dirumuskan atau dikunci ini ya. Tidak ada sheet atau row column yang kita kunci. Begitu juga background bingkainya ini silakan disesuaikan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Kemudian channel lembar pengesahan. Ini ada beberapa sekolah itu menggunakan lembar pengesahan ya, dari Waka Kurikulum dan kepala sekolah. Ada juga yang tidak, ada juga. Tapi pada umumnya ada yang menggunakan, ada yang tidak. Silakan disesuaikan. Kemudian sini ada referensi Bapak Ibu. Jadi sini referensi ini dari PMM dulu, sekarang ke GTK. Banyak sekali di sini info-info di dalamnya. Silakan kalau mau mencari referensi yang lainnya. Sini ada petunjuk, fitur petunjuk. Sini ada beberapa petunjuknya. Jadi sini Anda dapat mengedit semua sheet pada lembar kerja. Jadi bagi Bapak Ibu yang menggunakan nanti aplikasi ini bisa mengedit sesuai dengan kebutuhan semuanya. Jadi tidak ada yang sheet yang kami kunci, ya, tidak ada sheet yang kami kunci. Oke. Dan aplikasi ini tidak diperjualbelikan. Jadi ini kita berbagi, semoga bermanfaat untuk semua. Kita bagikan secara gratis, ya. Oke, untuk teman semuanya boleh ini digunakan. Kemudian ini profil pengembang saya sendiri ya yang mengembang aplikasi ini, dan tentunya saya berguru juga kepada buku panduan Excel dan internet ya, YouTube dan Google untuk merumuskan beberapa rumus di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ini ada nomor HP saya untuk saling koordinasi seandainya ada yang perlu ditanyakan atau yang masih bingung ya untuk operasiannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Dan aplikasi ini, nah hanya sheet ini kayaknya yang saya kunci nih, profil pengembangannya. Selebihnya itu bisa digunakan secara manual, secara maksimal. Bapak Ibu boleh menggantikan semuanya, boleh, tidak masalah ya. Semoga bermanfaat semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mengoperasikan ini nanti ya, boleh konfirmasi sama saya. Saya ada nomor HP saya tadi di sini ya. Boleh konfirmasi saya. Nanti saya akan kirimkan filenya, file Excel-nya saya akan kirimkan beserta password-nya. Untuk membuka filenya saya berikan password. Ini untuk melindungi rumus-rumus yang ada di dalam. Jadi kalau Bapak Ibu ada terhapus atau apa, tinggal ditutup dan tidak disimpan akan dibuka kembali. Tapi kalau tidak ada rumus, tidak ada password dalam filenya, takutnya nanti rumusnya malah berantakan semuanya.
Oke Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam dari saya Pemuda PKL Bengkulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.